Sejarah keluarnya Kerinci dari Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jambi. Pada zaman abad ke-14 nama Kerinci sudah tercantum di dalam naskah Melayu Tanjung Tanah. Dahulu nama Kerinci disebut Seluncur Alam Kerinci. Naskah Melayu tersebut dikeluarkan pada zaman Kerajaan Dharmasraya yang berada di Hulu Batanghari, yang sekarang Dharmasraya menjadi kabupaten dan masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Namun banyak orang yang mengatakan Kerinci pernah masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan sejarah, tanah Kerinci memang pernah menjadi bagian dari Sumatera Barat, sebagaimana yang dikatakan di dalam Tambo Minangkabau, bahwa rantau pesisir alam Minangkabau memiliki wilayah sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, mulai dari Sekilang Air Bangis hingga sampai ke Kerinci. Berdasarkan dokumen Belanda, Kerinci telah mengalami banyak pergantian status kekuasaan, di mana pada tahun 1903 pemerintah Hindia Belanda membentuk Lanskap Kerinci yang berada di bawah Residen Sumatera Barat. Namun status tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 1906 pemerintah kolonial mendirikan residen baru yang bernama Residen Jambi, dan daerah Kerinci dimasukkan ke dalamnya dengan status sebagai Afdeling Kerinci. Karena berbagai kepentingan, pada tahun 1935 kolonial Belanda kembali merombak status daerah kekuasaannya di Kerinci dengan menariknya kembali ke Residen Sumatera Barat. Setelah bergabung ke Sumatera Barat, Kerinci diberi status daerah administratif setingkat distrik yang merupakan bagian dari Onderafdeling Kerinci Indrapura dalam lingkungan Afdeling Zuid Benelanden. Hingga periode awal kemerdekaan Republik Indonesia, Kerinci masih bergabung dengan Sumatera Barat dalam lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, atau juga disingkat dengan PSK. Tuntutan akan terwujudnya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia pada era 1950-an menjadi sebuah babak sejarah yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Pada saat itu, sentralisasi yang dianut negeri ini dianggap hanya menguntungkan pusat, sehingga pembangunan tidak merata antara pusat dan daerah. Salah satu keberatan utama daerah adalah banyak penghasilan ekspor disalurkan ke pusat dan tidak ada keuntungan ekonomi bagi daerah, sehingga daerah menagih agar provinsi-provinsi diberi otonomi yang luas dalam urusan keuangan dengan membuat keseimbangan yang lebih adil antara pusat dan daerah. Keadaan ini juga terjadi di lingkungan yang lebih kecil, yaitu Provinsi Sumatera Tengah. Hal itu yang coba dimanfaatkan beberapa daerah Sumatera Tengah untuk melepaskan diri dari dominasi Minangkabau, termasuk Kerinci. Perjuangan masyarakat Kerinci dalam mewujudkan terbentuknya daerah otonom yang luas diawali dengan penyampaian resolusi oleh Persatuan Rakyat Kerinci. Sebagai hasil dari rapat yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1954, dengungan di atas sempat melemah pada tahun 1955 disebabkan konsentrasi masyarakat telah beralih pada kegiatan pemilihan umum. Setelah pemilu selesai diadakan, gema tuntutan pembentukan kabupaten kembali bergaung di Kerinci. Harapan yang diberikan Dewan Banteng kepada Kerinci untuk pembentukan daerah otonomi tidak kunjung dilaksanakan. Maka dari itu, sejalan dengan rencana pembentukan Provinsi Jambi, Kerinci menyatakan diri ingin bergabung dengan Jambi. Keputusan Kerinci bergabung dengan Jambi tidak terlepas dari sejarah Kerinci yang pernah menjadi bagian residen Jambi bentukan pemerintah kolonial Belanda. Forum Kongres Sakti Alam Kerinci pada tanggal 12 Januari 1957 adalah ujung tombak diikrarkannya pembentukan Kabupaten Kerinci. Kongres yang dihadiri oleh wakil rakyat dari segala golongan ini akhirnya menetapkan beberapa buah hasil musyawarah, yang diantaranya bahwa daerah Kerinci telah memenuhi persyaratan dalam membentuk daerah otonomi baru. Kemudian keluarlah sebuah undang-undang darurat yang menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Tengah telah dipecah menjadi 3 provinsi baru, termasuk diantaranya adalah Provinsi Jambi. Di dalam undang-undang darurat tersebut dijelaskan bahwa daerah tingkat 1 Jambi wilayahnya meliputi Kabupaten Batanghari dan Merangin, dengan ditambahkan 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir, serta 1 kota praja Jambi. Dan pada akhirnya Kabupaten Kerinci baru berdiri setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958. Dan pada tanggal 10 November 1958, Gubernur Provinsi Jambi Muhammad Yusuf atas nama Menteri Dalam Negeri bertempat di Sungai Penuh meresmikan berdirinya Kabupaten Kerinci. Saat itu Kabupaten Kerinci terdiri dari 3 wilayah kecamatan,
yaitu Kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah, dan Kerinci Hilir, dan ibu kota Kabupaten Kerinci pada masa awal pembentukan yang berada di Sungai Penuh. Keluarnya Kabupaten Kerinci dari Sumatera Barat dan bergabungnya dengan Jambi sepenuhnya merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan memperhatikan berbagai aspek dan kriteria pertumbuhan dalam prosesnya berdasarkan kepada perundang-undangan dan sesuai dengan kaedah-kaedah administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, daerah hasil pemekaran akan mengalami banyak perkembangan dan pertumbuhan yang akhirnya juga akan berdampak kepada masyarakat.